Apa kabar sahabat semua? Salam jumpa, salam sehat. Kita bertemu kembali di dalam sesi-sesi kita. Hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, tentu masing-masing punya hobi, punya kegiatan untuk mengisi waktu senggangnya. Bisa ada yang bercocok tanam, kemudian ada yang memelihara berbagai macam peliharaan seperti burung ataupun ikan yang bersifat hobi, atau juga ada yang hobi berolahraga dan salah satunya adalah bersepeda. Nah, ini adalah salah satu kegiatan saya ketika di waktu senggang, itu adalah bersepeda. Tetapi ada sedikit permasalahan, di mana sepeda saya yang biasa saya gunakan itu adalah jenis road bike, dan ini cukup relatif ringan meskipun ya harganya biasa-biasa saja seperti itu, tetapi ini lumayan untuk bisa membuat kita berkeringat. Sepeda saya ini salah satu produksi dalam negeri. Jadi ini mengandung TKDN, seperti itu saya menyampaikan ini dalam rangka YouTube saya juga mengandung atau channel saya juga mengandung TKDN seperti itu. Nah, sebelumnya sepeda saya itu bunyi kletek-kletek. Ini adalah jenis Stratos atau S3. Stratos S3 produk Polygon. Biasanya saya gunakan untuk ya sekedar bersepeda jarak dekat. Tetapi waktu itu terdengar bunyi kletek-kletek gitu ya, kletek-kletek dari bagian belakang. Kemudian saya lakukan penggantian, pembongkaran seperti itu. Seperti biasa saya bongkar semua, kemudian saya cek dan saya coba lakukan penggantian grease. Tetapi penggantian grease ini saya ganti menggunakan grease yang digunakan untuk rotary tapi heavy duty seperti itu, sehingga sangat lengket. Dan akibatnya apa ketika sangat lengket ini? Jadi yang biasanya saya gunakan, saya goes, putarannya ketika nggak saya goes di jalan mendatar itu masih bisa melaju dengan kecepatan yang relatif stabil dan meluncur cukup ringan dalam jarak tempuh yang lumayan. Tetapi ketika saya gunakan grease tadi atau stemped ya, bahasa kita itu stemped, yang cukup kental tadi dan lengket, ternyata tidak bisa meluncur dengan baik, seperti ada perlambatan. Dan memang itu sangat terasa ketika saya buat goes, itu pun sangat berat gitu, relatif berat, tidak seperti biasanya. Saya lakukan pembongkaran lagi, dan ini adalah salah satu bentuk problem solving, di mana saya sedikit bercerita mengenai permasalahan, di mana masalah ini adalah sebuah bentuk persoalan. Persoalan ini ditandai terjadinya penyimpangan dari standar. Untuk itu penting sekali untuk menetapkan apa yang merupakan standar atau apa yang harus dianggap sebagai normalnya. Kalau normalnya ini sepeda bisa meluncur dengan ringan, tetapi ternyata setelah saya lakukan penggantian stemped atau grease dengan yang heavy duty untuk rotary heavy duty tadi, kok menjadi berat ya, tidak seperti kondisi normal pada umumnya. Maka disinilah saya berasumsi bahwa ini ada persoalan, dan di sini artinya terjadi perubahan yang tadinya normal menjadi tidak normal. Dan penyimpangan ini terjadi karena adanya perubahan. Dan penyimpangan ini adalah bentuk dari adanya akibat. Perubahan inilah tempatnya sebab.
Sehingga saya lakukan, saya ingat-ingat kenapa ini gitu ya, kok bisa menjadi berat buat goes, terasa berat sekali, mengeluarkan energi yang cukup besar, dan ternyata itu adalah akibat saya baru melakukan pembongkaran dengan mengganti grease yang untuk heavy duty tadi. Sehingga saya melakukan analisis terlebih dahulu. Adapun sistematika analisis persoalan ini, yang pertama itu saya mendeskripsikan penyimpangan. Kemudian saya merinci fakta dan bukan fakta. Fakta dan bukan fakta ini apa? Fakta ini adalah sesuatu yang terjadi pada sepeda saya ini. Jadi si fakta ini adalah subjeknya. Kalau bukan fakta itu yang tidak terdampak atau bukan objek. Kemudian saya mencari perbedaan fakta ini. Ternyata sebelum dan sesudahnya itu ketika saya lakukan pembongkaran awal dan diganti menggunakan stemped yang untuk heavy duty tadi, sehingga di goes itu terasa berat sekali. Maka inilah proses perbaikannya, saya lakukan pembongkaran ulang. Dan tentu karena menurut pengamatan saya setelah uji coba gitu, saya putar, ternyata langsung terjadi begitu diputar, pertama muter rodanya, tetapi setelah itu berhenti dengan sendirinya. Biasanya kalau ini enteng saja itu berputar terus gitu. Nah ini enggak. Jadi penurunan atau perlambatannya begitu terasa. Dan saya berasumsi bahwa ini akibat dari stemped yang saya gunakan. Sehingga saya lakukan bongkar lagi seperti ini, dilakukan pembersihan terhadap bagian-bagian yang berputar, termasuk grease-grease yang menempel pada peluru-peluru atau gotri ya bahasanya ya. Kalau bahasa bengkelnya itu gotri-gotri yang bulat, itu kita bersihkan, kita cuci. Saya melakukan pencuciannya menggunakan bensin sehingga relatif bersih dan cepat menguap. Kemudian baru saya ganti, saya pasang kembali melalui penggantian stemped, dan saya mencari stemped atau membeli stemped yang khusus untuk yang ringan-ringan, untuk putaran ringan. Tetapi cukup baik, cukup tahan lama seperti itu. Sehingga saya ke bengkel nyari, dan memang bukan di bengkel sepeda, saya mencarinya di bengkel motor karena di daerah saya cukup kesulitan kalau yang khusus untuk bengkel sepeda. Dan setelah saya bersihkan seluruh komponen-komponennya, saya cuci, saya keringkan, kemudian saya install ulang atau saya pasang ulang. Jadi kondisinya dan berhasil dengan baik. Jadi teman-teman semua, ketika kita menyelesaikan menganalisis persoalan, itu yang pertama sistematikanya adalah mendeskripsikan penyimpangannya. Kita harus paham penyimpangannya apa. Kemudian merinci antara fakta dan bukan fakta. Kemudian mengidentifikasi perbedaan. Dan juga mengidentifikasi perubahan sebelum dan sesudah itu seperti apa. Kemudian kita juga harus berpikir, mengembangkan sebab-sebab yang mungkin yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Yaitu yang tadi, mengembangkan sebab-sebab yang mungkin kenapa sepeda ini yang biasanya enteng untuk goes kok menjadi berat. Kemudian menentukan sebab yang paling mungkin. Kemudian kita lakukan verifikasi. Karena ini kebetulan barang yang kelihatan, ya saya lakukan verifikasi. Atau kita kenal dengan Genba sebenarnya. Melakukan verifikasi, mengamati langsung, bahkan mencobanya. Nah, seperti itulah gambaran ketika kita melakukan problem solving, permasalahan yang kita hadapi
dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita menemukan permasalahan atau persoalan, ya kita harus mampu menganalisisnya dengan baik, sehingga permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari bisa selesai dengan baik. Dan akhirnya saya bisa goes kembali menggunakan road bike ini. Oke sahabat atau teman-teman semua, salam olahraga, jaga kesehatan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu kembali di channel saya dengan permasalahan atau penyelesaian permasalahan lainnya. Karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya penyelesaian permasalahan dan pengambilan keputusan. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.